rekaman sudah. Terima kasih Oke, Pak. siap. Udah berjalan Siap, Pak siap. rekamannya. Ya, saya tahu. Thank you. Yes. Thank you sama-sama. Ya. Baik, saya ulang ya. Kita akan mulai fellowship malam ini. Selamat datang buat semua. Mungkin saya buka, Pak Freddy mungkin mau bicara dulu sedikit Pak untuk Pak tamu yang hadir malam hari ini. Silakan Pak sebelum kita buka dengan doa pembuka. Ya, terima kasih pertama-tama buat Brother John Thompson yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom meeting. Kita percaya malam hari ini juga malam seperti hari-hari sebelumnya, malam yang penuh berkat. Terima kasih buat Pak John Thompson. Terima kasih juga buat teman-teman yang hari ini hadir dari Jawa Barat 3, lengkap saya rasa dari Pangandaran, Cirebon, dari Tasik, dari Bandung. Hanya Garut yang masih belum, mungkin besok-besok gabung. Hari ini yang gabung berapa orang Pak Hadi? 50 Pak, ada kuningan juga Pak. 50 ya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi dari saya itu aja Pak Agus. Tadi tolong kalau rekamannya itu mungkin lebih baiknya di-share-nya di sesama anggota Full Gospel aja Pak Agus. Ya. Siap Pak, memang tidak keluar kemana-mana, hanya di Full Gospel. Yes. Ya, terima kasih ya Pak Agus. Sama-sama Pak. Ya, silakan Pak Hadi, kita buka dalam doa dulu ya. Ya Pak. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kembali kami ucap syukur buat malam hari yang luar biasa ini, di mana kami boleh menikmati fellowship kami seperti hari-hari sebelumnya. Kami mau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami ya Tuhan, sehingga malam ini adalah malam yang penuh berkat, karena pertama kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, hamba-hambamu yang telah Engkau tunjuk untuk boleh melayani kami di fellowship malam hari ini, baik kesaksian, baik yang memimpin pujian, terlebih hambamu itu Pak John Thompson yang telah Kau utus untuk memberkati kami malam ini. Kami perlu urapan yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang terutama yang kami boleh dengar, sungguh boleh memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Kami bawa acara fellowship malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kita akan mulai fellowship malam ini. Kita akan naikkan satu pujian. Saya minta Pak Elias ya untuk memimpin kita dalam pujian. Silakan Pak Elias. Selamat malam Pak. Baik, selamat malam Pak Hadi. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Achievement strong and Lord. Pada malam hari ini satu pujian untuk kita persiapkan untuk kita mendengar firman Tuhan yang dilayani oleh Pak John Thompson. Dan pujian ini boleh membawa kehidupan kita untuk mempersiapkan seluruh kehidupannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Rupanya sinyal Pak Elias hilang ya. Pak Fred bisa dengar Pak? Bisa Pak, di sini. Nggak ada. Itu nggak ada. Hilang, suaranya hilang. Pak Elias nggak ada. Sebentar ya Pak. Pak Elias, apa bisa monitor Pak? Ya. Eliasnya ngeheng. Pak Eliasnya ngeheng ya? Ya, oke. Kudu kumaha. Dilanjut aja Pak. Kita lanjut aja ya Pak. Kita lanjut ke Pak Robert untuk kesaksian. Silahkan Pak Robert. Saya buka Sudah dulu. Langsung masuk kesaksian sekarang Pak ya. Ya, silahkan Pak Robert. Salam, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Salam juga. Nama saya Robert Napitupulu, member dari Kopo Chapter Bandung. Saya mau menyaksikan pertolongan Tuhan kepada anak kami Fani di Jakarta kurang lebih setahun yang lalu. Anak kami Fani mengalami kecelakaan jatuh dari tangga di daerah pasar di Grogol. Kakinya di atas pergelangan. Dia mau menolong temannya. Waktu itu anak saya tidak pernah ke pasar sebenarnya, tapi karena minta tolong, jadi dia tidak ngerti, dia langsung naik ke lantai 2. Begitu dia di lantai 2 dia keliling, dia tidak menemukan beras merah yang dipesan sama temannya. Dia telepon temannya, dia bilang, oh, sepertinya nggak ada di lantai 2. Temannya ngomong, bukan di lantai 2, di lantai 1. Nah, lalu anak saya turun dari lantai 2 menuju lantai 1. Tapi dalam perjalanan dari lantai 2 ke lantai 1 itu naik tangga. Di antara tangga itu ada orang yang jualan kelapa parut. Nah, orang yang jualan kelapa ini mungkin waktu mecahin kelapanya, air-airnya tumpah ke anak tangga. Nah, pas anak saya lewat, anak tangga itu licin, dan anak saya lalu jatuh. Nah, itulah kaki anak saya sebelah kiri patah. Patah tulang di atas pergelangan kaki. Setelah dia jatuh, yang saya karena dia sudah rasa kakinya sudah sakit sekali. Lalu dia telepon temannya yang beras itu. Setelah dia telepon, dia bilang, saya sekarang lagi jatuh, tolong Pak bisa datang ke sini karena saya tidak bisa jalan. Dia bilang, orang-orang saya tidak boleh mengangkat saya gitu. Nah, temannya yang mesan beras itu sama suaminya datang, dan begitu dia temukan Fani, dia langsung digotong karena dia sudah tidak bisa jalan. Dan dibawa ke mobil, lalu mereka bawa ke rumah sakit yang di Grogol, saya lupa namanya rumah sakit apa itu ya. Nah, ketika saya dikabarin sama anak saya, dia dapat celaka, dia bilang dia jatuh di pasar, mau beli beras, saya kaget juga. Karena selama ini saya tahu anak saya, mereka tidak pernah masak sendiri kok bisa beli beras. Lalu saya tanya, kok kamu beli beras? Apa kamu sekarang masak? Dia bilang bukan, mau tolong teman, minta tolong Pak belikan beras merah. Nah, waktu itulah saya jatuh katanya.
Nah, setelah anak saya dibawa ke rumah sakit di Grogol, kalau tidak salah rumah sakit Sumber Waras ya namanya rumah sakit itu. Tapi rumah sakit itu ada banyak bagian-bagiannya juga meskipun namanya rumah sakit Sumber Waras. Ketika dia sampai dibawa ke rumah sakit Sumber Waras, anak saya didaftarkan, dokter sebutkan mana anunya. Mungkin langsung bayar atau bagaimana gitu. Kan saya sama pemerintah itu. Nah, ketika disampaikan begitu, dokter langsung oke, kalau gitu. Sementara di Jakarta adik saya kakak beradik, adiknya langsung pergi ke kosan untuk mengambilkan suratnya. Tapi sebelum anak saya datang mengambil suratnya, dokter memang sudah langsung Tuhan gerakkan hatinya untuk memeriksa anak saya. Dan setelah diperiksa, ternyata betul kaki anak saya sebelah kiri patah, tulangnya dua-dua. Nah, karena patah, harus operasi. Nah, untuk operasi ini dokter bilang harus lengkap dulu suratnya. Nah, ketika anak saya datang bawa surat, sementara anak saya nomor 2 datang mau ke memang pertolongan Tuhan luar biasa. Anak saya langsung sudah ditangani. Sudah langsung dibawa ke rongsen apa semuanya. Dan setelah mengambil tindakan operasi, semuanya berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dengan singkat, anak kami akhirnya dioperasi kaki sebelah kiri dan digips. Nah, setelah digips, dia harus dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 minggu waktu itu pertama dikatakan sama dokter. Ternyata 1 minggu tidak bisa karena belum bisa jalan. Nah, selama dia di rumah sakit, anak saya mau dioperasi juga sampai perawat seperti itu kok kamu nggak rasa sakit? Karena Tuhan, memang anak kami tidak merasakan terlalu sakit. Memang namanya patah sakit, tapi menurut para perawat, kalau patah tulang itu sakit sekali. Tapi ya itulah pertolongan Tuhan dan semua berjalan dengan baik. Dan kurang lebih 1 bulan dia dirawat di sakit, akhirnya bang. Tapi karena kami juga masih belum bisa berjalan, harus di kursi roda. Nah, kosan di Grogol dia lantai 2 bulan. Jadi belum juga bagaimana mau naik ke lantai 2, sementara naik tangga susah pakai roda. Lalu dengan kemurahan Tuhan juga, temannya yang minta tolong belikan beras itu, bilang, oh sudah nggak usah, ke apartemen kami aja. Nah di apartemen mereka punya 2 apartemen, kebetulan satu nggak ditempati, satu mereka pakai. Apartemen mereka kan ada lift, dan di sana juga disediakan kursi roda. Nah Tuhan itu luar biasa. Akhirnya kami dibawa ke sana, dan selama perawatan, temannya bilang, tidak usah pulang ke kosan, udah tinggal di sini aja. Jadi anak kami kurang lebih ada 2 bulan, 3 bulan tinggal di apartemen temannya yang minta tolong belikan beras ini. Dan kebetulan di apartemen itu disediakan memang kursi roda, jadi tongkat, teman-temannya yang dari teman kerjanya juga ada yang langsung bawa dari gereja bawa tongkat, dan kursi roda disiapkan untuk di apartemen, dan kalau keluar kursi roda itu bisa dibawa. Puji Tuhan. Kurang lebih 5 bulan anak kami dirawat, dan harus mungkin ada cek ke rumah sakit setiap setelah 3 bulan pertama, dia harus cek setiap bulan. Nah, waktu cek itu harus ada
yang nolongin dia, yaitu anak kami nomor 2 untuk harus terpaksa supaya bisa mengantar cicinya ke rumah sakit cek. Dan di rumah sakit diberikan kemudahan. Dokter bilang kalau nama Fani yang mau check up ke ini mengenai kakinya, udah usah antrian, langsung masuk aja, langsung bilang sudah ketemu sama dokter. Jadi memang banyak sekali kemudahan yang Tuhan buat anak kami Fani mengalami kecelakaan. Dengan singkat, anak kami sekarang dan setelah beberapa bulan giftnya sudah bisa dilepas. Waktu giftnya dilepas, kakinya masih tetap belum sudah mulai bisa jalan, tapi pakai tongkat. Tapi sekarang anak kami sudah bisa berjalan, tongkat, dan giftnya sudah dilepas semuanya. Tinggal menunggu kurang lebih mungkin 2 atau 3 bulan lagi supaya mungkin hampir setahun baru akan dibuka pinnya. Dan ini hanya karena pertolongan Tuhan, semuanya berjalan dengan mudah. Ada kemudahan dari rumah sakit dan juga dari temannya yang minta tolong itu untuk memberikan dia tinggal di apartemen mereka selama kurang lebih 3-4 bulan. Ini kesaksian kami dan menyatakan anak Tuhan menolong dengan luar biasa. Baik di rumah sakitnya, baik waktu pengecekannya, dan semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Waktu selesai, setelah dia normal bisa pengecekan, dokter bilang, kamu sudah bisa cek kalau kamu mau pulang ke Bandung, nggak apa-apa. Tapi kemudian dokternya bilang, ngapain kamu ke Bandung? Jauh-jauh, di sini aja terus. Jadi sampai selesai pengecekan semuanya, anak kami tetap tinggal di Jakarta. Dan kemudahan-kemudahan Tuhan berikan melalui rumah sakit, baik teman yang banyak mendukung, mengantar jemput dari apartemen ke rumah sakit, dan dari rumah sakit kembali ke apartemen, hanya karena kasih Tuhan. Ini kesaksian kami, bagaimana Tuhan membuat pertolongan yang luar biasa bagi anak-anaknya yang mau tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih ya. Pak. Ini kesaksian saya. Ya, terima kasih, luar biasa. Tuhan pasti bereskan semua itu. Baik, kita langsung Pak, kesaksi kita hanya malam ini 1 orang. Kita berterima kasih terlebih dulu Pak John Thompson yang hadir bersama kita malam hari ini. Saya persilakan Pak John Thompson Pak untuk membuka terlebih dahulu suaranya Pak. Atau saya bukakan aja. Silakan Pak, sudah. Waktu saya persilakan ke Pak John. Terima kasih Pak. Langsung ya. Ya, suaranya oke ya. Ya, terdengar Pak. Oke, puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing di antara para brothers semua yang ada di sini, leader ya, FGB MFI Jabar 3, cukup ramai ya malam hari ini. Khususnya buat RP kita, Pak Freddy Kosasi, yang saya tahu betul beliau begitu aktif dalam pelayanan ya. Bukan saja di Jabar 3, tapi sudah melanglang buana sampai ke luar negeri segala ya, Pak Freddy. Terima kasih untuk melayani melalui wadah kita ini. Luar biasa, wadah kita ini tidak terbatas. Batasannya adalah diri kita sendiri, brother semua. Dan tentunya juga kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan, di mana pada masa-masa yang tidak gampang saat-saat ini, kita masih diberi kesempatan, brother semua, menurut saya kesempatan yang baik justru untuk bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, dan kita dapat melakukan kehendak-Nya. Melalui kejadian hari-hari ini, kita pasti semakin menyadari ya, bahwa semuanya hanya karena kasih karunia, seperti kesaksian dari Pak Robert tadi. Hanya kebaikan Tuhan, hanya anugerah daripada Tuhan semata-mata. Kita hari-hari ini bisa memahami itu, karena ternyata
di hari-hari yang jahat seperti ini, kita semakin bisa melihat justru kebaikan-kebaikan Tuhan. Brother semua, malam hari ini saya akan sharing tentang satu kebenaran dengan tema yang sudah dibagikan, yaitu Christ in you, the hope of glory. Bahasa Indonesianya, Kristus di dalammu atau di antaramu adalah pengharapan akan kemuliaan. Yang menurut pengamatan saya, belum banyak dibicarakan, bahkan belum banyak di-sharingkan di antara orang-orang percaya, bahkan di tengah-tengah kita gitu ya. Maka saya mau ambil bagian, karena tema ini sebenarnya itulah yang diuraikan panjang lebar oleh founder kita, Bapak Demos Syakarian gitu ya. Di dalam buku-bukunya yang sering saya sampaikan, ada 5 buku yang ditulis oleh Demos Syakarian sebelum dia wafat tanggal 23 Juli tahun 93, yaitu buku seperti yang sudah kita tahu, buku The Vision Intensified, kemudian A New Wave of Revival in Your Finance, kemudian buku Behold the Glory of God, Lihatlah Kemuliaan Tuhan, kemudian setelah itu adalah The Ultimate Dimension, atau dimensi yang tertinggi, dan yang kelima adalah Divine Life. Nah, saya menyayangkan jika buku-buku daripada foundernya Full Gospel sendiri ini tidak dibaca dan tidak dimengerti oleh orang-orang Full Gospel. Tapi memang hari-hari ini justru apa yang ditulis oleh Demos itu, brotherku semua, justru itulah yang akan Tuhan nyatakan gitu ya di hari-hari ini untuk kita mengerti dan untuk kita pahami. Dalam 2 minggu yang lalu, dalam acara Roundtable National Zoom Meeting, sempat dibahas tentang buku namanya The Ultimate Dimension ya, dimensi yang tertinggi, di mana salah satu narasumbernya adalah arti kita, Pak Freddy Kosasi. Saya senang sekali mendengar Pak Freddy bisa menguraikan beberapa hal dalam buku tersebut, dan lebih senang lagi jika brothers di Jabar 3 ini dapat menjadikan itu sebagai bacaan wajib ya oleh setiap leaders, bahkan members. Karena ini sangat penting. Kalau beberapa teman mengatakan ini adalah puncak daripada kekristenan gitu, apa yang ditulis di dalam buku The Ultimate Dimension itu, atau dimensi yang tertinggi itu adalah puncak daripada kekristenan. Karena dia berbicara tentang kesatuan dengan Tuhan, atau berbicara tentang intimacy with the Lord gitu ya. Tentang hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan ini harusnya dibaca atau menjadi bacaan wajib? Karena Demos Syakarian bicara ya, disampaikan di dalam introduction daripada buku itu hebat sekali, brother semua ya. Dia bilang begini, saya menulis buku ini, dia bilang gitu, untuk memberikan kepada Anda sebuah visi untuk masa depan. Makanya ketika saya membagi visi ya, karena saya sebagai teaching and training, visi Full Gospel itu bukan abal-abal gitu ya, tapi dia inline atau persis apa yang dimaksud tertulis di dalam Alkitab itu sendiri, gitu ya. Makanya dia merujuk ke sana gitu ya. Dia bilang memberikan sebuah visi untuk masa depan yang menjadi bagian kita. Bayangkan loh, dia meninggal tahun 93, dia menulis ini adalah untuk orang-orang untuk masa selanjutnya, yaitu kita. Dia bilang gini selanjutnya, untuk memberikan kepada Anda sekilas pandang di dalam roh, gitu ya, melihat di dalam roh, sekilas pandang dari apa yang terjadi nantinya pada kita bagi kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Karena Full Gospel itu memang didesain, memang diizinkan oleh Tuhan ada memang untuk memenuhi kehendaknya gitu, para brother semua. Nah, jadi buku itu berbicara tentang visi yang akan terjadi pada kita. Ya, harus kita pahami gitu ya. Nanti saya masuk kepada tema kita. Karena inline sekali, cocok sekali gitu ya. Di mana buku tersebut menjelaskan tentang suatu dimensi yang tertinggi yang akan dicapai oleh orang-orang yang dipilih, ya kan? Orang-orang yang
dipanggil, dipilih, dan mereka setia gitu ya. Dan tidak ada cara lain untuk dapat menggenapi rencana Allah, brother semua, yaitu hanya oleh orang-orang yang telah mencapai oneness with Christ, yang sudah mencapai kesatuan dengan Kristus. Apakah ini sesuatu yang yang mengawang-awang? Tidak, karena ternyata itu cocok, dan Demos Zakarian menggambarkan tentang hubungan pokok anggur dan carang-carangnya, kan gitu ya. Itulah yang disampaikan Yesus di Yohanes 15 menjelang dia disalibkan gitu ya. Dia memberikan pesan yang sangat dalam kepada kita di dalam Yohanes 15 itu, brother semua. Kalau kita baca di ayat 5-nya, senang sekali kalau bisa salah seorang membacakan Yohanes 15 ayat 5. Nanti ada beberapa ayat, saya tolong dibantu membacakannya. Saya bacakan ya, Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan begini loh, brother semua. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bayangkan loh, ini kebenaran yang menurut saya, ini akan disingkapkan di hari-hari ini. Persis ketika Yesus menyampaikan ini di Yohanes 15, menjelang kematiannya, dia disalibkan. Artinya, ini sudah masa-masa yang tingkat pemahaman kita harus sampai di sini. Kita sudah mendengar sama-sama dengan kejadian PSBB atau COVID-19 ini, sudah akan ada sesuatu yang baru, akan ada landscape yang baru, kata orang gitu ya. Akan ada termasuk di dalam kerohanian, akan ada satu pemahaman yang membawa kita sebenarnya masuk kepada kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Itu yang saya pahami. Dan salah satunya itu yang diuraikan oleh Demos di dalam buku-bukunya ketika dia mengambil Yohanes 15 ini. Katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita berbicara selama ini tentang buah, kita supaya berbuah. Kita nggak bisa berbuah, kecuali kita tinggal di dalam dia. Tadi dikatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tajam, ini peringatan buat kita semua di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, tentu ini yang harus kita capai, bukan? Saya pribadi mau menuju ke sana. Ini hari-harinya untuk kita menuju ke sana, untuk menggenapkan itu, para brothers semua, karena kita harus melakukan kehendak Allah. Sama seperti Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Kita juga sebagai tubuhnya tentu akan melakukan hal yang sama. Makanya di Full Gospel itu kita sering sebut bahwa bisnis kita adalah the greatest business in the world. Apa itu the greatest business in the world? Yaitu melakukan kehendak Allah, kan gitu ya. Nah, jadi kita di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu harus kita garis bawahi. Kalaupun mungkin kita menganggap kita bisa melakukan dengan kemampuan kita, nah, itu sama sekali tidak mempunyai arti di dalam kerajaan Allah, brother semua. Nggak mempunyai arti. Kata Rasul Paulus, itu dianggapnya bagikan kain kotor gitu ya. Boleh bantu saya membacakan Filipi 3 ayat 7 dan 8? Filipi 3 ayat 7 dan 8. Baik Pak, saya bacakan Pak. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Nah, Paulus itu sampai membuat statement yang begitu dalam, begitu kuat, begitu jelas, mengatakan tentang pentingnya kita pengenalan akan Allah. Itu berkaitan dengan intimacy ya, karena
karena pengenalan akan Kristus itu atau pengenalan akan Allah itu intinya adalah intimacy atau hubungan gitu ya, relationship dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita sudah mengenal Kristus, tentu kita pasti mengenal Bapa, pasti kita juga mengenal Roh Kudus, bukan? Roh Kudus sebagai akar kerohanian daripada full gospel. Brotherku semua, nasional presiden kita menggagas program FCBH. Tapi saya tahu Jabar 3 ya kuat ya untuk melakukan faith come by hearing, gitu ya. Pernah bisa ingat nggak kita, brotherku semua, ketika Yesus mengatakan begini, saya bacakan ya. Yesus mengatakan begini. Di dalam Matius 11 ayat 27. Dikatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Jadi ternyata pengenalan akan Allah ini adalah yang harus kita garis bawahi adalah Anak yang memperkenalkan Bapa kepada kita. Nanti kaitannya kepada tema kita, brothersku semua. Karena ini adalah puncak daripada kekristenan, bagaimana pengenalan akan Allah itu bisa terjadi kepada kita. Bukankah kita tahu semua ketika dikatakan akan banyak orang berseru datang kepada Dia, bukankah kami telah melakukan mujizat dan lain sebagainya? Kita tahu semuanya di akhir daripada itu Tuhan mengatakan, pergilah engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Jadi memang pengenalan akan Allah ini adalah puncak daripada kekristenan. Termasuk yang tadi saya katakan di ultimate dimension, itu berbicara hubungan, berbicara tentang kesatuan. Pengenalan akan Allah itu adalah relationship, berbicara tentang intimacy dengan Tuhan. Ini puncak kekristenan, brotherku semua. Dan inilah yang akan kita capai sebagai FGB Men, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, dan mereka yang setia, kan gitu ya. Itu yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari yang terakhir ini. Tuhan akan membedakan orang-orang yang mengenalnya dengan tidak yang mengenalnya, kan gitu ya. Itu inti daripada pengenalan akan Allah, berbicara relationship. Itulah semua yang dibahas oleh Demos Zakarian. Nah, sekarang kita masuk kepada tema kita lebih dalam. Saya minta tolong dibacakan Kolose 1 ayatnya yang ke 25 sampai 29. Baik, saya bacakan, Pak. Kolose 1 ayat yang ke-25 sampai 29 ya, Pak ya. Ya baik, Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Oke, sampai di situ dulu. Ya, Pak. Inilah ayat daripada tema kita. Dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau bahasa aslinya persis sama dengan bahasa Inggris, Christ in you, the hope of glory. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Inilah yang akan kita temukan sebagai orang-orang orang yang melayani juga di marketplace, bahwa ini bukan tentang kuat dan gagah kita, tapi berbicara tentang siapa yang ada di dalam kita. Ini yang mau dinyatakan kepada dunia. Maka kemarin saya sharing tentang di dalam Roma 8 ya sampai 10 berbicara tentang seluruh makhluk ini sedang mengerang seperti sakit bersalin, dikatakan, untuk menantikan pernyataan anak-anak Allah gitu.
Anak di sana berbicara berbicara putra gitu ya. Jadi yang dinantikan oleh dunia ini adalah pernyataan anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini yaitu ya Kristus itu sendiri gitu ya. Dan Kristus itu sendiri ada di dalam kita. Nah, ini yang belum diekspos gitu ya di dalam kekristenan. Bayangkan loh, brother semua, jika kita mengetahui siapa yang ada di dalam kita, ketika dikatakan roh yang ada di dalammu adalah roh yang lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Ini berbicara tentang Kristus yang ada di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus yang di dalammu, itulah pengharapan akan kemuliaan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, apa yang hilang? Sebab semua orang telah jatuh di dalam dosa, dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru, kemuliaan ini dikembalikan. Apa sih kemuliaan Allah? Yaitu Kristus, brotherku semua. Nah, saya gini loh, membayangkan bagaimana orang-orang awam seperti kita ini, yang Tuhan sedang panggil di hari-hari terakhir ini, untuk menjadi alatnya di marketplace, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi. Ini luar biasa sekali. Bayangkan loh ya, brotherku semua, di dalam buku The Ultimate Dimension, dia bilang begini loh, Demos Zakarian bilang begini. Karena dia melihat bagaimana visi Tuhan itu akan tergenapi kan, tadi yang di awal saya bilang. Bagaimana sih visi Tuhan akan tergenapi? Bagaimana sih visi daripada full gospel itu tergenapi? Dia akan digenapi oleh orang-orang yang sudah sampai kepada dimensi yang tertinggi. Saya sendiri mengarah ke sana. Saya belum mendapatkannya, tapi minimal kebenaran ini kita dapatkan, dan melalui kebenaran ini, ke arah sanalah kita, langkah-langkah kehidupan kita akan ditujukan gitu, brother semua. Dia bilang begini, Demos Zakarian. Ada sesuatu hal di mana, ini saya baca di dalam bukunya ya, brother. Ada sesuatu hal di mana kebanyakan dari kita telah kehilangan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kekristenan kita. Sesuatu esensi yang jauh di kedalaman kita. Di mana hanya sedikit yang tahu dan memahami jika Alkitab menamainya dengan manusia rohani. Itu di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Dia bilang, Sang Aku yang Maha Besar berada di dalam kedalaman setiap manusia, hanya menunggu untuk hidup di dalam kita. Ini luar biasa sekali. Cara Tuhan mau bekerja melalui kita adalah melalui ini. Dikatakannya lagi ya, dalam dimensi yang tertinggi ini, bahwa manusia roh itu akan hidup di dalam kita, dan kita menjadi satu dengan Kristus, dengan Dia, di mana manusia roh yang di dalam kita akan bersaksi keluar menjadi suatu manifestasi dari kuat kuasa supranatural dan akan mempengaruhi dunia. Sama dengan kita FGB Men ini. Bagaimana kita menyelesaikan visi Tuhan? Kita sebagai manusia ini tidak akan bisa. Kecuali ada roh yang di dalam kita. Dan roh ini menantikan termanifestasi. Dia mau mengambil tangan kita, dikatakan Demos gitu ya. Dia akan mengambil kaki kita akan satu dengan dia. Kita menjadi ekspresinya Tuhan di hari-hari ini. Nah, konsep ilahi ini, saudaraku, diberitahukan kepada kita, orang-orang pasar, orang-orang awam, dan ini adalah puncak daripada kekristenan, kan gitu ya. Nah, bagaimana ini terjadi? Ini pertanyaannya. Bagaimana supaya Kristus yang di dalam kita itu muncul, keluar, termanifestasi? Itu diuraikan juga di dalam buku ini. Makanya persis ketika saya ikut FCBH ya, Faith Come by Hearing, ini sudah batch yang ke-6, kita mendengar Alkitab secara audio dan kita membuat jurnal setiap hari. Di situ kita belajar, brotherku semua, supaya menjadi murid daripada Kristus. Persis apa yang dikatakan buku ini. Satu-satunya jalan adalah kualifikasi menjadi seorang murid. Apa itu kualifikasi seorang murid? Yesus yang ngomong. Dia katakan begini, kalau kita tidak menyangkal diri kita,
Dan kalau kita tidak memikul salib setiap hari, iya kan? Dan mengikut Dia, kita tidak layak menjadi murid Kristus. Sama yang disampaikan di dalam buku The Ultimate Dimension ini. Dia bilang begini, pengorbanan dan penderitaan merupakan kata-kata yang tak terucapkan. Kalau kita mendambakan untuk menjadi satu dengan Tuhan, atau intimacy with the Lord, with Christ, dan berkeinginan untuk memiliki hikmatnya, memiliki imannya, dan memiliki kuasanya, maka kita juga harus siap untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, dan semua apa yang ada pada kita, kepada Dia, dan bersedia untuk berkorban, sama seperti Dia mengorbankan dirinya. Dan seterusnya. Nanti bisa baca buku itulah ya, brother semua, sebagai kita pelayan di dalam melalui wadah Full Gospel ini. Nah, inilah yang dimensi inilah yang akan tersingkap di hari-hari ini melalui keadaan hari-hari ini. Kekristenan kalau hanya sekedar apa yang ada selama ini tidak akan bisa, tidak akan kita tidak akan membawa dampak. Kalau dikatakan akan ada landscape yang baru, begitu juga di dalam kekristenan, gitu ya. Dan saya menemukan, brotherku semua, menemukan kebenaran yang ada di dalam yang dituliskan di dalam buku ini, inline sekali dengan apa yang di dalam Alkitab, ya kan? Bahwa kita harus menyatu dengan Dia. Nah, bagaimana kita menyatu dengan Dia? Kita tidak bisa kecuali Dia sendiri yang melakukannya. Yang tadi kita baca di dalam Kolose 1 tadi. Ya, di dalam Kolose 1 tadi. Bahwa Dia tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya dikatakan, tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Allah? Tidak tahukah engkau bahwa Roh Kudus tinggal di dalammu? Nah, ini yang Tuhan sedang mau tanya kepada kita di hari-hari ini. Sebab kalau kita tahu ada Allah pencipta langit dan bumi ini tinggal di dalam kita, lalu apalagi yang kita kita nantikan kan gitu ya, kita harapkan gitu ya, kecuali Dia, Kristus itu sendirilah pengharapan kita akan kemuliaan. Jadi ini yang membuat kita tidak takut lagi. Ini yang membuat kita semakin percaya kepada Dia. Inilah yang membuat kita tahu bahwa Dia itu benar-benar Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Sejauh mana sih Allah beserta dengan kita? Sejauh Dia tinggal di dalam kita. Ini kebenaran yang rahasia tadi dikatakan, yang dibacakan tadi ya oleh host kita. Coba lihat lagi, baca lagi Pak, dalam Kolose 2 selanjutnya tadi, Kolose 2 ayat 2 dan 3. Kolose 2 ayat 2 dan 3 ya Pak? Iya. Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah, kemarin itu saya ada ikuti Zoom, mengatakan salah satu yang paling penting adalah kita harus berhikmat di hari-hari ini. Bayangkan loh, saudara-saudaraku yang terkasih, siapa itu hikmat yang sesungguhnya? Kalau kita baca kitab Amsal, gitu ya, hikmat itu berseru-seru, gitu ya. Hikmat itu adalah pribadi, iya kan? Kalau hikmat yang ukuran dunia ini, itu yang diperoleh Salomo. Bahkan dia mengatakan segala sesuatu di bawah kolong langit adalah kesia-siaan. Bukan hikmat itu yang tinggal di dalam kita. Hikmat yang tinggal di dalam kita itu adalah hikmat yang mengatasi langit. Dan dikatakan tadi bahwa hikmat itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi hari-hari yang tidak gampang seperti ini dan bisa akan terjadi lebih berat lagi, gitu ya? Bisa terjadi, gitu ya. Hanya orang-orang yang bisa satu dengan Dia, oneness with Christ, dan yang mengetahui bahwa ada Allah tinggal di dalam mereka, hanya itulah yang bisa menjadi kekuatan kita. Karena kekuatan itulah
yang bisa mengatasi segala-galanya. Dikatakan lagi di dalam satu nas bahwa Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kan gitu ya. Makanya kita diingatkan supaya kita memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Tuh bayangkan itu, teman-teman. Ya. Kenapa kita selama ini enggan untuk searching lagi, mengenal dia, intim dengan dia gitu ya. Sehingga kita tidak kokoh di dalam Injil gitu. Karena Injil itu ternyata adalah pribadi daripada Tuhan sendiri. Kristus itu adalah Injil Allah dan kekuatan Allah. Nah, menurut yang saya pahami, apa yang saya baca tadi dan saya cari juga di dalam Alkitab, ini semua yang harus terjadi di hari-hari ini. Supaya kita mempunyai kekayaan dan keyakinan pengertian loh, iya kan? Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Brotherku semua. Dan Kristus itu tinggal di dalam kita, bersemayam di dalam kita, hidup di dalam kita. Nah, dia menunggu waktu untuk mengambil tangan kita, dia menunggu waktu mengambil kaki kita, dia menunggu waktu ketika kita berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu bagaimana aplikasinya? Aplikasinya adalah ketika kita izinkan dia menjadi raja di dalam hidup kita. Maka berhubungan lagi ketika dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah itu kita metanoia gitu ya. Metanoia. Metanoia ini berbicara tentang berbalik arah. Kalau kita selama ini memandang kepada dunia, kita sekarang memandang kepada Allah itu sendiri. Dan di mana Allah itu? Allah itu atau Bapa itu dikatakan ketika Yesus mengatakan kepada Thomas, tidak tahukah engkau bahwa Bapa di dalam aku, kan gitu ya. Sudah lama engkau tinggal bersama-sama dengan engkau tidak melihat Bapa. Pertanyaannya kepada saya dan kepada kita semua, apakah kita sudah melihat Bapa di dalam Kristus? Seperti pembacaan yang tadi gitu ya, di dalam Matius tadi ya, bahwa kita hanya bisa mengenal Bapa melalui anak, dan kan gitu ya, dan anak itu tinggal di dalam kita. Itulah wujud daripada Roh Kudus. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu kan, brotherku semua. Nah, inilah yang saya melihat, itulah yang akan dinyatakan di hari-hari ini. Adakah orang-orang yang telah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah? Itulah yang, brotherku semua, dikatakan di dalam buku di Ultimate Dimension ini gitu ya. Dikatakan begini. Jadi melalui dimensi yang tertinggi ini kita ditantang untuk mencapai suatu kesatuan dengan Kristus, yaitu kesatuan yang total bersama dengan Tuhan. Sejak zaman air bah, Tuhan bahkan terus-menerus menarik manusia mendekat kepadanya melalui dimensi-dimensi yang baru, sehingga akhirnya hubungan manusia menjadi satu dengan Tuhan. Ketika dimensi tertinggi ini berhasil dicapai, katanya begitu, sifatnya akan menjadi sifat kita. Perkataannya akan menjadi perkataan kita. Pengetahuannya akan menjadi pengetahuan kita. Kasihnya akan menjadi kasih kita. Dan imannya akan menjadi iman kita. Ketika hal-hal itu terjadi, kita akan memiliki kekuatan supranatural untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Melakukan mukjizat-mukjizatnya, mengetahui kehendaknya, memperkatakan firman-Nya dengan keyakinan dan otoritas. Karena bukan pengetahuan. Full gospel itu, FGB Men itu, orang-orang pasar itu tidak mengandalkan pengetahuan, tapi mengandalkan hubungan. Iya toh? Karena kalau pengetahuan seperti orang Farisi nanti kita, seperti orang Saduki nanti kita, seperti ahli-ahli Taurat. Tapi kita mengandalkan hubungan. Iya toh? Menjadi saksi yang hidup, benar, dan penuh kuasa bagi Kristus Juru Selamat kita. Ketika kita menjadi satu dengan Tuhan secara sempurna, dunia akan berdiri, memandang terkagum-kagum, melihat semua mukjizat yang kita lakukan,
Karena kita akan memperkatakan kata-kata yang menenangkan badai dan memiliki iman yang bisa memindahkan gunung. Dan kita sekali lagi akan bernubuat secara spesifik. Kita akan mendapatkan anugerah pengenalan akan Tuhan. Kita akan melihat visi-visi yang jelas dan terperinci untuk masa depan. Dan kita akan mendengar Tuhan berbicara secara langsung kepada kita. Karena kita tidak lagi hanya menjadi rekan sekerja Tuhan, tapi kita menjadi satu dengan Tuhan. Brotherku semua, telah dinubuatkan bahwa orang-orang di marketplace akan mengambil atau take position. Bagaimana mereka akan menggenapkan kehendak Allah di hari-hari ini ketika mereka sampai kepada kesatuan yang utuh dengan Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Tuhan yang melakukannya dengan memberitahukan kepada kita bahwa Kristus yang ada di dalam kita itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan. Nah, kita tahu semua, apa itu iman? Iman adalah yang di dalam Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu pengharapan kita? Yaitu Kristus itu sendiri. Nah, kebenaran ini, bayangkan, kebenaran ini disingkapkan kepada orang-orang seperti kita gitu. Dan kita tidak ada cara lain untuk menghidupinya. Amin, brotherku semua. Ya. Tidak ada cara lain untuk kita tidak menghidupi hidup yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Itulah kehidupan yang mau kita hidupi saat-saat ini. Apakah itu terjadi nanti? Tidak, itu terjadi sekarang. Keadaan akan memaksa kita. Kemarin di Zoom-Zoom yang lain saya katakan begini. Tahukah, sadarkah kita bahwa Tuhan sedang memaksa kita untuk menjadi Maria lebih daripada Marta? Sadarkah kita, Tuhan menginginkan kita mengenal Dia di hari-hari ini? Itulah yang terjadi saat-saat ini, brotherku semua. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini, karena kita pun dipaksa untuk PSBB, segala sesuatu kita lakukan, kita banyak waktu, marilah kita mengenal Dia lebih lagi di hari-hari dengan hari-hari yang sebelumnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan lagi. Terima kasih Pak John Tobin. Pak Freddy silakan Pak. Suaranya dibuka. Ya, Pak John, terima kasih buat firman Tuhannya. Ini firman Tuhan dalam menusuk. Ini sungguh memberkati kita semua. Mungkin saya sederhanakan buat teman-teman semua. Ya, ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita akan semakin tahu siapa Tuhan kita. Bahkan tadi firman Tuhan juga katakan rahasia-rahasia Tuhan pun kita akan tahu. Seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 15, seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya, tapi seorang sahabat dia akan tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Nah, itulah iman dari seorang Abraham. Maka kenapa Abraham punya iman yang luar biasa? Karena yang tadi Pak John Thompson ngomongkan, iman Abraham, imannya Tuhan. Imannya Yesus. Karena apa? Menyatu. Jadi sederhana saja, Bapak. Saya dengan istri saya sudah menikah hampir 37 tahun. Siapa yang lebih tahu karakter atau sifat istri saya selain saya sendiri? Karena saya sudah bergaul akrab dengan dia 37 tahun. Kalau sekarang saya perlu barang apa, hanya dengan mengejapkan mata dia tahu saya perlu apa. Karena kita sudah dekat sekali, gitu kan. Dari hubungan yang dekat itulah kita akan semakin paham siapa Tuhan kita. Ya, jadi nggak ada kecurigaan. Sungguhnya Yeremia yang mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi barang siapa mau bermegahlah karena ia mengenal Tuhan dan jalan-jalannya, bahwa ialah Tuhan yang adil dan benar. Itu menjadi satu. Nah, ini yang hari-hari ini
kita diminta Tuhan untuk masuk dimensi yang tertinggi, menyatu dengan Tuhan. Sehingga yang saya dapatkan ketika kita menyatu dengan Tuhan, perkataan kita adalah perkataannya Tuhan. Perbuatan kita adalah perbuatan Tuhan. Sehingga betul-betul kita akan boleh menjadi garam dan terang yang seperti Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi sederhananya seperti itu, Bapak Saudara. Saya berharap sekali Pak John Thompson sudah menerangkan dari A sampai Z begitu jelas. Untuk lebih dalam lagi, Bapak-Bapak, Ibu Saudara bisa baca bukunya. Ini Demizen, nanti bisa ke Pak Hadi, bisa ambil ini sangat-sangat dalam. Ini juga saya juga lagi berjalan, lagi menuju ke sana seperti Pak John Thompson. Saya juga lebih mau menyatu dengan Tuhan, sehingga saya juga boleh menikmati kuasanya ya di dalam kehidupan saya. Nah, terima kasih Pak John Thompson buat firman Tuhannya. Saya kesempatan ini bisa kasih untuk bertanya, karena jam 8, kita sih sebetulnya karena ini Zoom meeting berlangganan bisa sampai jam 9 bebas. Tapi untuk mencegah terlalu larut malam, ada 3 kesempatan bagi teman-teman semua yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau siapa yang mau tanya, silakan buka unmute-nya, suaranya, silakan. 3 orang. Pak Ferry dari Kuningan, Pak, mau bertanya. Silakan. Pak Ferry dari Kuningan. Pak Ferry, silakan. Pak Ferry. Oke, terima kasih. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak John tentang dimensi tertinggi, di mana tadi Pak Freddy juga katakan itu menyatu dengan Tuhan. Dan saya mendengar uraian yang begitu luar biasa ketika kita ini menyatu dengan Tuhan, banyak hal yang luar biasa akan terjadi, imannya Tuhan dan sebagainya seperti tadi diuraikan. Hanya sebetulnya saya pribadi menanti adanya sedikit penjelasan mungkin dari Pak John tentang apa sih harus kita lakukan. Kalau saya tadi tidak salah dengar juga dikatakan yaitu Tuhan yang akan lakukan, seperti dalam Kolose itu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kalau gitu kita diam saja, atau langkah-langkah praktis yang sederhana seperti apa gitu? Itu saya sebenarnya menunggu ada penjelasan sedikit dari Pak John tentang hal itu. Tapi sepertinya apa saya kelewat mendengar gitu atau tidak, saya tidak dapatkan langkah itu. Ya, makasih Pak John. Oke, thank you. Saya jawab langsung ya. Iya. Tadi sebenarnya sudah saya singgung tentang pengorbanan gitu ya dan penderitaan gitu ya, menjadi murid daripada Kristus. Jalan-jalan step-stepnya sudah diberitahukan. Bagaimana kita harus menyangkal diri, bagaimana dia yang di dalam kita itu hidup, karena kita masih ada sebagai kita manusia ini gitu ya. Dia harus mati, makanya sama dengan Rasul Paulus ketika katakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Jadi dia eager gitu ya, dia eager, dia rindu. Di buku ini juga diuraikan sebenarnya. Di samping itu dia bilang begini, tentang gairah dan visi gitu ya, bilang gitu ya. Hal apa yang menjadikan orang-orang, dia katakan begini, Pak Ferry. Dia bilang gini, hal apa yang menjadikan orang-orang dunia dan bagaimana hubungan mereka dengan kesenangan mereka sehingga menyebabkan mereka dapat menampilkan itu sebagai suatu keajaiban. Diumpamakan dia itu sebagai orang-orang yang fokus kepada sesuatu yang menurut mereka itu menjadi kesenangan mereka. Kalau di dalam buku ini disebut widget gitu ya. Orang-orang dunia ini demi widgetnya begitu rupa gitu, berkorban, menunjukkan dirinya. Bahkan tidak melihat waktu, tidak melihat ini. Mereka itu mencarinya sedemikian rupa. Coba lihat orang-orang Kristen kita ini ada anak Tuhan. Apakah kita telah mencari Tuhan dengan penuh gairah, dengan tidak lagi melihat dengan segenap hati lah kira-kira begitu ya. Nah, diumpamakan oleh Demos Sakarian itu secara sederhana step-stepnya. Bisakah kita melihat Kristus itu lebih daripada apapun di dunia ini? Nah, dia bilang begini. Apa sebenarnya yang membedakan antara yang satu yang terlihat melakukan hal-hal besar dan yang tidak melakukan? Perbedaannya adalah pada gairah dan visi mereka.
Dia bilang begitu. Gairah dan visi itu juga yang akan membedakan antara orang-orang Kristen yang sedikit dipakai dengan yang banyak, kira-kira begitu ya. Orang-orang Kristen yang dipakai secara luar biasa atau yang tidak dipakai secara luar biasa. Itulah yang tertulis di dalam Amsal, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau bahasa Inggrisnya, without vision, the people perish. Vision itu berbicara tentang apa ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan akan lakukan kepada kita pribadi lepas pribadi. Nah, gairah dan visi inilah yang membuat perbedaan, dia bilang begitu. Tapi bagaimana kita supaya dapat bergairah? Jawabannya sederhana, dia bilang. Seperti mengambil alih Yeriko, walaupun itu menjadi agak sulit, karena kelihatannya terlalu mudah, jawabannya tidak lebih daripada ini. Kita harus berkeinginan untuk menjadi satu dengan Kristus, lebih daripada segala sesuatu di dunia ini. Kan gitu ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu langkah-langkah yang praktis gitu ya. Bisakah kita menyangkal diri kita, ya? Kita memikul salib kita setiap hari dan mengikut Dia? Kira-kira gitu, Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak John. Saya kira cukup jelas dan sangat memberkati. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Thank you, Pak Ferry. Iya. Pertanyaan kedua. Silakan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti ditanya loh. Silakan. Iya. 2 orang lagi. Siapa? Silakan yang mau bertanya, suaranya dibuka, Pak. Dari saya bisa kelihatan yang buka suara, saya akan tunjuk nih. Belum ada, Pak Fred. Terlalu berat ya. Oke, iya. Enggak terlalu berat. Saya rasa udah mengerti. Atau mungkin lagi menyimak lagi lebih dalam. Sebentar, Pak Fred. Malam, Pak. Pak Rocky, silakan. Ada Pak Vincent juga tuh malam ini. Iya. Aduh. Pak Fred, sebentar. Pak Rocky mau bicara, Pak. Oke, silakan Pak Rocky. Silakan. Oh iya, terima kasih. Selamat malam semuanya, Pak. Ya. Saya ini dengan kejadian dampak corona ini, saya terus terang jadi semakin meyakini bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, begitu Pak. Jadi memang harus bersiap-siap, begitu Pak ya. Memang sekarang menjadi yang tadi disampaikan oleh Bapak, yaitu banyak waktu, sehingga pagi berdoa bersama istri, malam berdoa bersama istri dan keluarga. Kemudian saya ini Pak sebetulnya dalam rangka menjelang akhir zaman ini mau bertanya apa yang harus kita lakukan, yaitu menyikapi lingkungan saya yang ini menjelang akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan, di mana saya ditempatkan di lingkungan yang banyak sekali rekan-rekan LGBT begitu Pak, yang homo sekali, banyak sekali Pak. Nah itu saya kira-kira kita sebagai umat Tuhan harus bagaimana, karena ada juga yang sudah berkeluarga, ada juga yang, jadi ini juga kita sebagai FGB Men harus bagaimana begitu Pak, karena saya lihat di gereja juga ada yang homo gitu Pak, tapi aktif di pelayanan. Apa kita menegurnya sungkan begitu Pak, jadi dibiarkan ada, tapi kita tidak menegur. Nah itu sekian dan terima kasih, selamat malam Pak. Ya. Oke, saya jawab ya Pak. Ya, silakan Pak. Thank you. Tadi sebenarnya sudah
saya singgung sedikit, bahwa dengan adanya coronavirus ini, COVID-19 ini, dengan pandemiknya, semua akan berubah. Ya, kalau kita baca artikel-artikel disebut dengan landscape daripada dunia ini akan berubah, baik politik, sosial, ekonomi akan berubah, termasuk juga di dalam kekristenan akan berubah. Tadi saya sudah singgung itu sedikit. Dan apa sih yang mau kita lakukan? Yang paling pertama, yang menurut saya sepanjang yang saya pelajari dan dengan hubungan dengan Tuhan ini, yang paling pertama sama seperti Paulus katakan tadi, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya melalui kematiannya. Jadi Paulus itu menghendaki untuk mengenal kematian daripada Kristus. Salah satu kematian daripada Kristus adalah, saya beberapa kali menyampaikan ini, kematian daripada Kristus yang sesungguhnya. Yes, di kayu salib dia mati, disalibkan, tapi kematian dimulai dari ketika di Taman Getsemani. Itulah kematian diawali. Ketika kepada dia diperhadapkan cawan murka Allah, kan gitu ya. Dosa-dosa kita diperhadapkan kepada dia. Dia bergumul begitu berat sampai mencucurkan keringat darah gitu ya. Nah, itulah kematian yang harus kita kenal, yang seperti Paulus ingin kenal gitu ya. Apa itu kematian yang dimulai dari situ? Dia bilang begini, Bapak, kalau bisa cawan ini berlalu. Itu pergumulan yang begitu rupa. Kematian kehendak loh. Kalau bisa cawan ini berlalu. Kemudian dikatakan, itulah surrendernya Paulus kepada Yesus kepada Bapa, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Sama juga dengan kita ketika kita menjadi murid Kristus. Apa yang menghalangi kita selama ini adalah kehendak kita, adalah daging kita ini masih hidup, termasuk ini saya juga ya. Nah, makanya jalan-jalannya adalah mengenal kematian Kristus itu menjadi contoh buat kita. Sama seperti murid daripada Kristus, memikul salib, menyangkal diri setiap hari dan mengikut Dia. Beberapa kualifikasi menjadi murid Kristus. Boleh kita lihat, kita telusuri di dalam Matius sampai dengan Yohanes. Itu luar biasa sekali. Menjawab ya, Pak? Iya. Pak Rocky. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Menyatu dengan Tuhan berarti kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Betul ya, Pak John? Menyatu dengan Tuhan berarti menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Bukan dibalikkan seperti itu ya, Pak John? Ya. Jadi hari-hari ke depan kita terus selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan bicara sekarang janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya berarti kita harus menyelaraskan dengan keinginan Tuhan. Kita menjauh dari pergaulan yang buruk gitu kan. Saya mungkin ke Pak Rocky bilang, Pak Rocky harus menghindar jauh. Mungkin kalau firman Tuhan, janganlah kamu merasa kuat berdiri gitu kan. Karena itu lingkungan yang nggak baik. Saya rasa lebih baik Pak Rocky juga menghindar jauh, Pak. Karena sekaligus juga kita nggak ada yang kuat, Pak, seperti itu. Bapak Pak Rocky bersyukur terus tetap ada di dalam wadah full gospel di sini. Inilah pergaulan yang baik. Di situ kita dapatkan kekuatan. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga. Ayo silahkan Bapak-Bapak dinyalakan suaranya, Pak. Diaktifkan.
Kalau nggak ada, boleh saya ngomong? Silakan, Pak. Siapa tuh? Pak Ferry, Pak. Oke, Pak Ferry. Boleh nggak? Kalau Silakan Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Ya oke, terima kasih Pak Freddy. Sekali lagi saya mau katakan bahwa saya diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak John, begitu luar biasa. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Saya bukan mau bertanya, artinya gini, saya rindu bagaimana andai kata pengajaran-pengajaran ini disampaikanlah, katakan bahkan mungkin menjadi satu agenda pengajaran yang disampaikan kepada seluruh anggota Full Gospel ini. Dan saya kira ketika seluruh anggota ya minimal lah mereka diajar tentang hal ini, pasti akan ada dampak yang luar biasa dan Full Gospel akan benar-benar menjadi berkat yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira itu yang mau saya sampaikan Pak Freddy. Ya, makasih Pak Freddy. Iya. Pak Jan Thompson, silakan. Ya, memang saya sendiri, saya pribadi ada beberapa orang yang concern kepada message ini gitu ya. Saya pribadi sudah hampir 8 tahun concern untuk membagikan ini, buku-buku kita bagikan. Tapi memang masih sedikit telinga yang mau mendengar gitu ya. Setidak-tidaknya saya mau menjadi martir untuk ini gitu ya. Dan bahkan bisa berkeliling, kalau Pak Freddy keliling dunia, juga saya mau memberitakan ini gitu. Puji Tuhan kalau Pak Ferry salah satu yang telinga yang mau mendengar, karena memang ini tidak bisa dipaksakan. Hanya orang-orang yang mencari, hanya orang-orang yang yang keinginannya hanya betul-betul Tuhan gitu ya. Bukan berarti mengabaikan semuanya. Kita ini kan orang-orang marketplace. Saya sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara, tidak harus meninggalkan profesi saya gitu ya, tapi bisakah kebenaran itu hidup bagi kita di marketplace gitu ya. Nah, ini yang menjadi akan salah satu landscape yang akan berubah kekristenan ke depan ini adalah karena akan dipenuhi, akan dipertontonkan oleh orang-orang yang hidup di pasar tapi mereka bisa menghidupi firman Tuhan. Kan gitu ya, Brother Ferry. Welcome kalau Brother Ferry mau mengambil posisi menjadi martir untuk kebenaran ini gitu ya. Dimulai dengan diri kita sendiri memang. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain, tapi dimulai dengan diri kita sendiri. Thank you, brother. Welcome. Iya, Pak Ferry, ini malam yang luar biasa. Saya kesempatan Pak Vincent Wijaya. Ini hopengnya nih, hopeng beratnya Pak Janton, ini kembarannya nih. Pak Vincent. Iya, Pak. Oke. Silakan. Kembaran. Kalau John itu sudah tidak diragukan lagi kalau saya boleh ngomong, dia adalah demos sakaryanya FGBMFI. Boleh di-underline itu, di-underline. Ya memang hidup menyatu dengan Tuhan, itu adalah kalau di tengah-tengah sekarang ini seperti sebuah utopia. Ya. Utopia itu apa ya? Dongeng gitu ya. Tadi makanya Pak John mengatakan bahwa ini seperti jadi martir di tengah-tengah hiruk pikuk yang mengarah kepada hal-hal yang duniawi. Sebetulnya apa yang pernah di-sharingkan Pak Freddy sebelumnya di hampir semua bagian daripada Kalimantan, bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, itu sebetulnya hampir sama dengan bahasa bersatu dengan Tuhan. Artinya, di semua aktivitas, kegiatan, pelayanan, bisnis kita, harusnya yang boleh kita lakukan itu adalah God's way. Ya, caranya Tuhan dan bukan cara-cara manusiawi. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh
Pak Demos juga ngomong di sini ya, di The Ultimate Dimension ini, bahwa saya berbicara kepada begitu banyak pengusaha yang berpikir hidup mereka itu hanya berkisar seputar satu pemasukan ke pemasukan berikutnya. Padahal sebaliknya kita harus menyadari bahwa hidup kita itu selalu bersinggungan dengan kekekalan. Khususnya di zaman COVID-19 ini, we don't know loh. Kita nggak tahu. Besok itu kita masih hidup atau enggak loh. Atau minggu depan atau bulan depan. Nah, setiap apapun yang kita lakukan, kata Demos, itu bersinggungan dengan kekekalan. Maka sebetulnya hidup hari demi hari itu sebetulnya kalau dalam kekristenan adalah bagaimana kita menselaraskan dengan pikiran dan perkataan Kristus. Itu mesti digaris bawah. Bahwa hidup kekristenan kita itu every day harusnya menselaraskan dengan pikiran dan perkataan Kristus. Which is very, very hard. Sangat-sangat sulit sekali. Ya. Ini kan kita baru selesai FCBH, ya. Ketika kita betul-betul memikirkan dan meneliti setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus, sebetulnya sangat dalam sekali loh, menggores hati kita. Saya dapatkan pada waktu di hari ke-37, ya, itu ketika berbicara mengenai Yohanes 14, ya, 13 dan 14, itu definisi ini Pak Freddy, definisi mengenai kasih, ya. Seringkali orang, God, I love you God, aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau di situ dikatakan di Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 21 dan 23, definisi kasih itu very clear. Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa melakukan perintahku, barang siapa melakukan segala perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, kami datang. Aku dan Bapa akan datang di dalam kehidupannya. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, jadi yang Pak John, sorry tadi agak saya terlambat, bahwa Jesus is the hope of glory, ya. Yesus adalah harapan akan kemuliaan Bapa. Itu betul-betul kalau kita mau hidupnya fokus ke sana, sebetulnya pertama adjusting our life to perasaan dan pikiran Kristus. Yang kedua, semua kebenaran-kebenaran Kristus kita wajib untuk bisa melakukannya. Nah, itu gampang nggak? Susah sekali. Susah sekali. Tapi kita mesti ke arah sana. Mesti ke arah sana. Dan sorry to say juga, ini saya dalam beberapa kali bicara di Zoom juga, ya. Teman-teman FGB MFA itu seringkali comot Alkitab, comot ayat hanya untuk mengenakan diri sendiri, ya. Yang enak dicomot, yang nggak dicomot. Jadi itu namanya ilmu comotologi, ya kalau menurut saya sih, ya. Comotologi. Contoh, ya, contoh. Ayat yang seharusnya ditujukan kepada Yosua, ya, ketika dia berperang mengitari tembok Yeriko. Tuhan ngomong, aku akan berperang ganti engkau. Aku akan berperang di depanmu. Nah, ayat ini kan enak sekali. Apalagi zaman COVID. Aku akan berperang gantimu. Dicomot aja. Tenanglah. Tuhan akan berperang ganti aku. Ya, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya, kalau dicomot-comot. Nah, jadi kembali lagi poin yang mau saya sampaikan, Pak Freddy, apa yang Pak John sampaikan, Jesus is the hope of glory, Yesus adalah harapan akan kemuliaan, dan hanya melalui persatuan dengan Yesuslah hidup kita akan benar-benar bisa menjadi dampak bagi orang lain. Memang sakit, daging ini sakit karena semuanya harus istilahnya dimatikan ataupun disalibkan, itu nggak gampang. Betul-betul saya sendiri pun bergumul terus. Apa yang Pak Freddy berulang kali ngomong,
semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat. Itu pun dagingnya perlu diiris-iris, dimatikan untuk kita berjalan di dalam seluruh kebenaran dan juga di dalam kekudusan. Berarti bersatu dengan Yesus artinya berjalan di dalam kebenarannya, berjalan di dalam kekudusannya. Artinya sama juga adalah mau diproses untuk segambar dan serupa dengan Yesus, artinya sama juga mau diproses sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Is it not easy? Itu benar-benar diiris-iris di Yes. Yes. Saya pikir saya aja gitu. Berarti semua sama. Iya. Ya. Nah, Ya, terima kasih Pak Vincent. Memang buku-buku Demos itu jarang yang suka, Pak. Jarang yang suka buku-buku Demos. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Vincent. Oke. Mungkin saya satu kesaksian saja. Dulu saya juga lagi bertumbuh. Saya punya prinsip pelayanan sama pekerjaan itu berbeda. Gitu. Kalau pelayanan saya harus perkatakan firman gitu kan. Kalau pekerjaan ya bohong boleh lah. Kalau pelayanan jangan gitu. Tapi ternyata setelah saya mulai bersatu, salah. Begitu kan? Bukan hal yang berbeda, tetapi menjadi satu. Artinya pelayanan dalam pekerjaan itu semua menjadi satu. Nah, saya mulai belajar firman Tuhan itu juga berlaku di bisnis saya. Ya, dengan cara saya berdagang. Ya, dulu saya banyak bohongnya. Dulu saya banyak marahnya, banyak egoisnya, gitu kan. Tapi selaras dengan waktunya Tuhan, saya mulai menyeraraskan ya bisnis saya dengan apa yang firman yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya. Jadi sedikit demi sedikit, walaupun masih jauh gitu. Nah, saya sudah mulai menyatukan bisnis saya dengan apa yang Tuhan mau gitu. Dan tujuannya adalah menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan gitu. Itu paling sedikit aja Pak tentang realita dalam kerohanian saya yang bertumbuh. Ya, terima kasih Pak John, Pak Vincent. Silakan Pak John untuk statement terakhir, Pak John, sebelum kita tutup. Ya, tadi sebenarnya ada terakhir yang berbicara tentang gereja ya. Ini saya mau beritahu lagi tentang ketika saya mengikuti wake up call, tahu ya acara para hamba Tuhan ya, wake up call gitu ya. Ini sering saya sampaikan karena salah satu yang akan berubah juga di dalam pengertian gereja, salah satu ini seorang hamba Tuhan yang menyampaikan gitu ya. Mereka mengatakan bahwa kita harus kembali menilik ulang tentang pengertian gereja yang sesungguhnya itu apa, kan gitu ya. Kita tahu semua dengan COVID-19 ini, bahkan kegiatan-kegiatan gereja pun, kalau kita sadar bahwa ini juga keadaan yang mengharuskan kita untuk meneliti lagi ulang ya tentang apa sih sebenarnya makna daripada gereja, atau gereja itu apa sih, kan gitu ya. Itu yang dibicarakan di wake up call itu gitu. Para hamba Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan ada orang-orang luar juga yang hadir di acara itu. Nah, seorang hamba Tuhan ini menyampaikan tentang sebenarnya apa sih definisi gereja, kan gitu ya. Kita tahu semua, atau kalau yang belum tahu saya sampaikan. Gereja itu kan dari asal katanya adalah eksklesia ya, eksklesia. Artinya adalah orang yang dipanggil keluar gitu ya. Gereja sama sekali tidak dimaksudkan dengan organisasi, sama sekali tidak dimaksudkan dengan organisasi. Tapi bukan berarti saya mengatakan apakah salah organisasi, oh tidak. Tapi setidak-tidaknya kita semua sudah harus memahami bahwa gereja itu adalah kita, nih orang-orang yang dipanggil dari dunia ini kepada terangnya yang ajaib. Itulah gereja yang sesungguhnya. Walaupun bisa dikoordinir dengan
denominasi, itu untuk manajemen dan lain sebagainya, it's okay, tapi bukan itu gereja. Itu salah satu yang sedang Tuhan kalau kita semua sadar gitu, termasuk hamba-hamba Tuhan pun sudah membicarakan itu gitu. Bahwa gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Tadi kan pertanyaannya bagaimana dong ternyata di gereja katanya, tapi tidak semua tentunya ya. Pelayanan tapi ternyata homo dan lain sebagainya. Ya itu dia, karena kita harus kembali kepada gereja adalah orang-orang yang harusnya menang dari semua itu. Setidak-tidaknya di dalam proses untuk masuk kepada kemenangan yang sesungguhnya. Bahwa gereja adalah orang yang dipanggil keluar. Makanya full gospel itu menjadi alat yang terdepan untuk menyatukan daripada tubuh Kristus ini, bukan? Makanya ada hamba Tuhan yang pernah mengatakan begini, di dalam satu acara yang besar sekali, hamba Tuhan ini mengatakan bahwa full gospel ini menjadi blueprint daripada tubuh Kristus. Ya kan, blueprint dari kesatuan tubuh Kristus gitu. Makanya kita, saudara-saudaraku, harus benar-benar bisa menjadi contoh dan teladan di hari-hari ini. Bagaimana caranya? Tidak dengan kuat dan gagah kita. Sama sekali bukan kuat dan gagah kita. Tapi karena roh yang ada di dalam kita itu. Balik lagi kepada apa yang disampaikan Pak Ferry, bahwa ini memang ini kebenaran gitu ya, bukan milik full gospel juga, bukan milik kita secara pribadi, ini milik orang percaya. Maka kita akan menjadi suara yang kuat di hari-hari ini. Karena ternyata kekristenan itu bukan kaleng-kaleng gitu ya, butuh pengorbanan. Udahlah, kita harus hentikan selama ini kita bermain-main. Saya sama Pak Vincent juga ya, kita semua, kita harus menjadi suara yang kuat di hari-hari ini. Dengan caranya bagaimana? Nggak usah lihat kiri dan kanan. Caranya dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang disampaikan oleh Demos Syakarian. Iya kan? Bahwa kita harus menjadi saksi gitu ya. Menjadi saksi itu karena saya seorang pengacara, selalu saya sampaikan ini. Saksi itu adalah orang yang melihat sendiri, orang yang mengalami sendiri, dan orang yang mendengar sendiri gitu ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan ada Kristus di dalam kita. Tuhan berbicara di hari-hari ini melalui anaknya, melalui Kristus yang ada di dalam kita. Apakah kita sudah melihat Kristus yang di dalam kita? Itu yang harus bisa menjadi saksi. Karena Tuhan itu tidak pernah, Tuhan itu kan roh gitu ya. Dia tidak bisa directly langsung kepada dunia ini. Dia membutuhkan tubuh kita untuk menyatakan diri kepada dunia ini. Makanya menjawab tadi apa yang kita lakukan menjelang hari-hari kedatangan Tuhan ini, ya kan? Dimulai dari kita sendiri, Pak. Bisakah kita menjadi garam dan terang, menjadi saksi? Makanya kekuatan full gospel adalah kesaksian gitu ya. Kenapa kekuatan full gospel menjadi kesaksian? Karena kita adalah saksi-saksi yang hidup. Kesaksian adalah produk daripada seorang saksi. Seorang saksi adalah dia yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri Tuhan di dalam kehidupannya pribadi. Thank you, Pak Freddy. Yes. Ya. Terima kasih Pak John Thompson, Pak Vincent, ya, Pak. Yang semua juga yang hadir hari ini. Kita nanti akan percaya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita dekat juga berkat-berkat firman Tuhan yang luar biasa dari Pak John Thompson, dari Pak Vincent juga. Nanti kita jadwal lagi ya Pak. Terima kasih semua sekali lagi Pak. Kita tutup saja malam hari ini. Saya minta Pak Rudi Pang untuk tutup di dalam doa Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak John, Pak Vincent yang sudah memberkati kita semua. Saya menangkap sedikit dari seluruh pembicaraan kita, ini memang masih mengawang-awang, Pak. Jadi, belum bisa kelihatan ditangkap secara keseluruhan. Kayaknya kita perlu 1-2 sesi ke depan. Kalau setuju, gitu. Ya, karena ini masih perlu pemahaman dan tanya jawab yang lebih dalam lagi. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih buat semuanya telah hadir, telah bergabung, dan telah memberkati kita semua.
Kita akan tutup dengan doa. Kembali Bapa, kami menaikkan syukur untuk semua yang telah kami dapatkan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan, menangkap semua isi hati Tuhan, bahwa kami mempunyai satu kesatuan di dalam Tuhan dan menyatakan kuasa mujizat melalui wadah yang tersedia ini. Engkau memberkati Tuhan. Pembicara Pak John sekarang dengan Pak Vincent, kami percaya Engkau menaruh hikmat lebih dalam lagi bagi hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh dibawa kepada satu dimensi baru, pengertian yang lebih dalam lagi mengenai keberadaan kami tentang anak-Mu, dan kami, kesatuan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati dalam segala aspek kehidupannya, kesehatan, dalam pekerjaan, pelayanan, juga di dalam keluarga. Juga Engkau memberkati kami semua yang turut bergabung di dalam fellowship di udara ini. Kami percaya Tuhan, di tengah semua kekeringan ini, Engkaulah jawaban bagi kami, dan kami mempunyai satu kekuatan baru hari ini, bahwa bersama Tuhan kami mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Oke, selamat. Ya. Terima kasih Pak John Thompson sekali Thank lagi. you, Pak Selamat Freddy malam. semua, Terima kasih teman-teman. Pak Vincent Ya. yang hari ini Ya, sudah ya. memberkati kita semua. Oke. God bless. God bless. Buat ibu-ibu yang cantik juga, walaupun cuma ada 2. Silakan. Saya live dulu ya. Yuk, oke. Pak Vincent, sampai Yuk, ketemu mari Pak lagi. Vincent. Bagus semua. Oke. Ada jadi ke. Baik, teman-teman silahkan yang mau live. Selamat malam semua. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa besok ada Pak Ando dari Cirebon. live dulu ya. Silakan selamat malam. Terima kasih Pak John Thompson. Pak Yakub terima kasih. Pak Robert terima kasih. Pak Robert, Pak Elias juga terima kasih Pak. Mohon maaf tadi ada sinyal yang kurang bagus Pak. Ya terima kasih buat Heru. Haro. Thank you semua. Terima kasih semua. Pak Agus, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih, Tuhan berkati ya Pak Agus. Sama-sama Pak. Terima kasih semua Pak Deteng, terima kasih. God bless all. Pak Ferry, terima kasih Pak. An, terima kasih Pak. Yakub, semuanya. Tuhan berkati, saya ya Pak. Terima kasih, malam. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Terima kasih. Malam Pak. Ya, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Saya akan akhiri meeting malam ini. Teman-teman, saya sendiri udah 4 jam setengah Zoom meeting, jadi aduh lumayan. Terima kasih buat semuanya. Tuhan berkati semua. Saya tunggu besok semua ya teman-teman. Setengah 7 jam kita akan mulai fellowship lagi. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Saya tutup semuanya. Pak Santana, makasih. Pak Aung, terima kasih ya. Thank you semua. Saya tutup ya. God bless you all. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semua.